kita berbicara hati. Berbicara hati kita baru tergerak apabila pikiran kita ngerti. Sebagai contoh, kalau hari ini saya berbicara kepada para pemirsa dengan bahasa yang kita semua tidak mengerti, padahal mungkin di dalam arti bahasa itu memaki orang, kita tidak akan tersinggung karena pikiran kita nggak ngerti, hati kita nggak sakit. Tapi kalau saya berbicara dengan bahasa yang kita ngerti, maka hati kita akan sakit. Artinya apa? Artinya hati akan tergerak kalau pikiran ngerti. Nah, demikian juga dengan sholat. Bagaimana sholat itu akan berefek kepada hati kita kalau pikiran kita nggak ngerti. Karena itu jangan kamu mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabok hingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Inilah hubungan antara ayat surat tadi dengan omongan saya barusan. Karena itu para pemirsa yang budiman, usahakan untuk memahami dan mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Jangan panjang-panjang. Apalagi kalau kita sebagai imam, kita ini ditunjuk, kita ini dipercaya sebagai imam, duduk paling depan di masjid. Panjang, dibacanya panjang, kagak ngerti semua tuh makmum di belakang. Sampai ada ngantuk, kagak ngerti. Ya, jadi pendek-pendek, yang penting ngerti. Nah, kenapa? Karena sholat itu tujuannya supaya si pelaku sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, ini harus ngerti supaya berefek kepada hatinya. Nah, supaya kusuk bagaimana? Banyak-banyaknya memahami ilmu syahadat. Nah, inilah hubungannya. Kalau sholat kita ngerti, sholat kita memahami, insya Allah akan berefek kepada hati. Kalau hati kita menjadi baik, nah, Allah mengatakan apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Artinya apa? Hubungan masyarakat kita menjadi baik, hubungan di keluarga kita menjadi baik, kesehatan kita pun menjadi baik. Nah, inilah tema sembuh berkat sholat tadi ya. Baik, sangat baik sekali ya. Benar, bagus sekali. Iya, dan syahadat itu merupakan bukti ikatan cinta kita kepada Allah. Dan janji kita untuk selalu mentaati apa yang diperintahkannya. Iya, sangat betul sekali apa yang diutarakan Mbak Andi Ros ya. Jadi memang inilah yang harus kita mulai mulai tanamkan di masyarakat kita supaya apa? Supaya betul-betul mulai merenung tentang syahadat ini. Sehingga syahadat ini dibawa di dalam sholat. Kenapa? Saya sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Bayangkan saja para pemirsa yang budiman. Sholat diturunkan ke muka bumi ini untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Negara kita 90% sebagian besar melakukan sholat. Tapi coba apa yang terjadi? Perbuatan keji dan mungkar terjadi di mana-mana. Ini artinya apa? Sholat belum kena sasaran. Sholat belum menggapai apa yang dimaksud. Belum terkena sasaran. Jadi kita harus legowo, harus introspeksi, harus mau koreksi. Ada apa ini? Kenapa? Kok di suatu negara yang demikian sholatnya 90% sholat, kok keji dan mungkar terjadi di mana-mana? Ada apa? Oh, ternyata mungkin di dalam sholat itu yang harus kita koreksi. Saya tidak mengatakan bahwa kita malas sholat. Saya sangat bangga dengan bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang rajin sholat. Karena itu sangat mudah sebenarnya membuat negara ini menjadi negara yang aman. Kalau sholatnya betul-betul kena sasaran. Nah, inilah yang mungkin saya himbau kepada diri saya dan juga para pemirsa ya. Mulai sekarang cobalah perhatikan ya tentang syahadat dan sholat tadi. Karena kalau enggak, kita sebagai orang tua juga mesti hati-hati. Anak kita lihat, wah tiap hari dia pakai kopiah, dia pakai sajadah, dia ke masjid. Buntutnya kena narkoba. Iya, sayang sekali. Nah, itu dia, hati-hati. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan tidak menyentuh hatinya. Karena dia tidak ngerti apa yang diucapkan di dalam sholatnya. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua. Mulai ajarkan kepada anak kita. Nah, gak usah panjang-panjang. Pendek saja, yang penting kamu ngerti. Perhatikan, nyentuh nggak ke hatinya. Kalau sholat itu menyentuh hatinya, insya Allah ditawari narkoba kayak apa juga nggak akan mau anak kita. Tapi kalau sholatnya tidak menyentuh hatinya, hati-hati. Iya, baik. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Namun berbicara mengenai kesehatan, nanti kita akan sharing setelah pesan-pesan berikut ini. Maka jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda juga dapat berline interaktif dengan kami di 5155 111. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu di JAK TV. Ketemu lagi
lagi di Jak TV Tombol 5. Bersama saya Rima. Dan saya Rama. Dan kali ini kita berada di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Halo, permisi. Permisi, Assalamualaikum. Saya Rama. Saya Rima dengan Bapak Pak Slamet. Pak Slamet, kita dari Jak TV Tombol 5. Ada. Boleh kita cek? Boleh. Langsung ya, kita lihat ya. Ini kita punya sedikit hadiah untuk keluarga Bapak atau Ibu. Ada satu buah televisi 21 inch. Sekali lagi terima kasih buat Selamat, Bapak. Pak. Makasih ya Mas. Dan untuk pemirsa yang lain yang ingin mendapatkan banyak hadiah menarik, ini caranya gampang. Langsung pindahkan saluran Jak TV Anda ke tombol 5. Dan siap-siap tim hunting kami akan gerebek rumah Anda dan banyak hadiah menarik untuk Anda. Tonton terus Jak TV. Jak TV Tombol 5. Kayak aku pagi-pagi lari 30 menit. Pulang bawa TV. Mantap kan? Itu maling. Kata aku atlet lari. Lari apa kau? Lari dari tanggung jawab. Bertanya aja. Jangan kamu jawab. Julia Perez, coba. Semua cara Senayan mestinya adalah kompleks olahraganya. Jangan urusan politiknya dulu. Capek deh. Masalah sosial itu harus ceria juga. Inilah pantas diangkat jadi menteri kan. Jangan kemana-mana tetap bijak bicara sama jarak, ya kan? Roda 2 ku dapat dari ibu. Lu mabok sari kurma kali lu. Jajah hijau. Kemana? Jajah hijau biliar. Ayah karena rajin bekerja. Kacamatanya main hidungan bapak sih beli di mana? Semut mesti pakai helm. Masih bersama kami dalam program Terapi Kalbu di Jak TV, dan seperti janji Marsha tadi, di segmen ini kita akan sharing dengan kepada Mas Bapak Bapak Samli Iya, ya, silakan Bapak Pak Samli, Samli. boleh diceritakan mungkin awal terkena penyakit vertigo yang Bapak alami ini dari kapan nih Pak? Awalnya sih dari tahun 2006 ya. 2006. Oh, berarti udah 4 tahun ya? 4 tahun. Iya, iya. Apa gejala yang Bapak rasakan? Awalnya karena apa namanya tekanan pekerjaan. Awalnya tekanan pekerjaan, Iya, iya. tekanan di jalan. Iya, saat macet ya. macet. Iya. Nah, waktu itu awalnya keringat dingin dulu, keringat dingin, terus cemas, cemas, akhirnya muncul vertigo. Iya, Vertigo itu ya. Mungkin karena pekerjaan yang bertumpuk yang pengen diselesaikan tapi nggak selesai-selesai, jadi Bapak sampai ke bawah pikiran ya. Iya, iya. Oh, sebentar, mungkin kita akan sudah. sharing lagi. Nanti kita akan sharing lagi ya. Baik, kita buka dulu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Ibu. dari siapa? Di mana, Bu? Saya dari Ani, dari Sumedang itu. Sumedang. Silakan Ibu. Ya, gini, saya mau tanya pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya punya keluhan sering masuk angin. Masuk angin. Sering kencing juga gitu Pak Ustadz. Terus ini kan terus sekarang ini saya lagi hamil muda, sering masuk angin, terus juga enak gitu rasanya, nggak muntah tapi enak gitu rasa perut. Kadang sering nggak enak gitu. Setiap kali makan Ibu itu? Enggak, kalau makan enak, tapi kadang-kadang gitu. Jadi sering sekali masuk angin. Gitu. Kalau nggak dikeruk nggak sembuh gitu. Iya, iya. Udah lama Ibu? Sebelum hamil juga sudah sering masuk angin, sudah lama. Oh, Kalau gitu. masuk anginnya itu. Iya, iya, iya. Kalau Silakan. sering kencing juga sudah lama. Tapi dulu pernah tes itu DM gulanya itu normal, tapi sekarang nggak tahu, sudah nggak pernah. Oh, gitu ya. Cek lagi ya. Iya, Yes. baik. Mungkin Makasih, langsung Bu. dijawab oleh Pak Ustadz. Silakan. Iya. Ibu Ani, jadi kalau bisa sementara waktu ya Bu ya, gorengan gitu yang kira-kira ngandung gorengan itu sementara waktu dihindari dulu. Dan juga makanan-makanan yang ngandung bumbu-bumbu kacang itu untuk sementara waktu saja dihindari dulu, karena tadi saya coba lihat deteksi di perut bagian kanan itu sedikit agak tegang dia, energinya agak tegang. Jadi untuk sementara waktu gorengan sama bumbu kacang dihindari dulu. Dan kalau bisa ditambah lebih banyak rileks ya Bu ya.
mungkin ntar lagi kan hari Sabtu, Minggu, hari weekend libur ya kan. Refreshing. Kalau bisa banyak refreshing ya supaya ketegangan di kepala juga agak sedikit kendor. Nah ini mempengaruhi juga fungsi dari levernya juga bisa kendor ya. Karena kalau ketegangan di atas kepala itu terjadi, maka irama di tubuh kita yang lainnya juga ikut ngaco. Jadi kalau kita obatin sini, obatin situ, ya nggak akan menyelesaikan masalah. Yang jadi permasalahan ada di atas ya, di ketegangan yang ada di kepala itu. Kalau mengenai yang buang airnya sering itu, kenapa Pak Ustadz? Ya tadi ketegangan di atas kepala tadi kan bereaksi ya, dia ke bawah ke daerah ginjalnya, ke daerah lever sini kan pasti dia ke daerah ginjal itu pasti kan satu kesatuan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ya ketegangan yang di atas itu yang harus dikendori. Baik. Jadi mungkin Bu Ani nanti juga bisa melihat transfer energi ya. Iya, baik, kita buka lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya. Ini dari Gugus di Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gugus. Ini saya mau menanyakan keluhan saya. Penyakit ambeien saya nggak sembuh-sembuh. Ya, udah lama Pak? Makanan apa yang pantang? Udah berapa lama Pak? Udah hampir 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun ya. Iya. Sudah berobat ke dokter sebelumnya Bapak? Untuk saat ini sih udah, cuman karena keadaan biaya jadi saya obat herbal aja. Oh gitu. Iya. Silakan Pak Ustadz. Iya, nanti kalau misalkan kita kan ada transfer energi ya Pak Gugus ya. Dipegang aja di daerah ambeien tadi. Nah, kalau bisa kalau ada air disediain air aja. Jadi di tangan dimasukin aja ke air ya. Yang satu seperti ini nangkep energi ya. Satu nangkap energi, satu masukin ke air. Sambil kita bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan obat lewat air tadi. Ya, nanti bisa diminum atau bisa diusapin atau tempat yang sakit ya Pak. Iya, baik. Nah, airnya kalau bisa pakai air mineral. Jadi supaya bersih ya. Jangan pakai air ledeng, pakai air mineral. Bagus mineral ya. Iya. Kalau untuk di makanan, botol. pantangannya mungkin. Gorengan sementara nggak boleh dulu sama pedas-pedas. Gorengan dan pedas-pedas. Daging-dagingan barangkali ya Pak ya. Daging nggak apa-apa ya. Iya. Tapi gorengan sama pedas-pedas jangan dulu. Kopi boleh nggak Pak? Kenapa? Kopi bisa nggak Pak? Kopi sementara jangan dulu ya, karena di atas juga kepalanya tadi saya lihat agak tegang. Agak tegang kepala Bapak. Oh iya. Iya, jadi sementara ini mungkin air mineral atau air putih. Ya kalau bisa relax dikit ya Pak Gugus ya. Iya, terima kasih Bapak Gugus. Iya, terima kasih. Semoga cepat sembuh ya. Iya, dan sekali lagi kita juga memberitahu pemirsa apabila mungkin punya keluhan penyakit. Iya, bagi pemirsa yang mempunyai masalah dalam kesehatan, Anda dapat langsung ke tempat terapi kalbu, Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur, nomor telepon 021 858 2029 atau di 8500 413. Iya, dan buka jamnya? praktek jam 8 pagi sampai jam 8 malam setiap hari kecuali hari Senin. Betul dan sekali. Websitenya Mbak Marsha? Oh iya, websitenya Anda dapat mengunjungi websitenya Power of Soul juga, yaitu di www.powerofsoul-indonesia.org. Sekali lagi di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan insya Allah banyak sekali informasi yang dapat Anda dapatkan di sana. Website tersebut. Dan insya Allah di tempat terapi Bapak Sony Sutrisna akan menangani berbagai penyakit yang Anda alami. Iya, baik. Dan nanti kita juga masih akan buka line interaktif, dapat menghubungi di 5155 111. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu di Jak TV. Mabok sari kurma kali lu. Jajah hijau. Kemana? Jajah hijau biliar.